Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Tovan di Global Satu Channel. Oke teman-teman, ternyata ada loh kompor induksi murah, harga cuma Rp200.000 sudah low watt, sudah touchscreen juga. Bisa digunakan di 100 watt, 200 watt, 500 watt, dan juga 1000 sampai 1300 watt. Nah, ini adalah kompor induksi dari GSF. Seperti ini tampilannya guys. Nah, selain murah, kompor induksi ini juga sangat elegan banget. Ini sudah saya pakai kurang lebih dari 1 minggu yang lalu ya teman-teman. Dan ini saya tidak di-endorse, jadi saya akan review secara jujur bagaimana bagusnya dari kompor induksi listrik GSF ini. Yang pertama, desainnya elegan banget dan berteknologi tinggi. Dengan layar sentuh, dengan layar sentuh membuat masak lebih mudah dan nyaman. Terbuat dari bahan paper berkualitas, aman, kuat, dan tahan lama. Nah, akan kita cek juga. Dan di sini kenapa ada tulisan teknologi dari Jepang, padahal mereknya adalah GSF ya. Dan ini daya listrik rendah mulai dari 600 sampai 1200 watt. Oke, seperti ini ya. Ini ada keterangan lagi, pelindung panas berlebih otomatis. Jadi kalau kompornya, kalau misalkan panci kita tidak ada isinya, dia akan mati secara otomatis ya. Terus 8 fungsi memasak, 8 tingkat suhu, kaca tahan panas berkualitas tinggi. Hanya untuk alat masak berbahan stainless steel, besi, dan magnet. Jadi alat-alat yang bisa nempel dari magnet itu yang bisa dipakai ya teman-teman. Ini dia produknya ya teman-teman ya. Jadi ini sangat halus banget. Ini itu ada tombolnya menggunakan layar sentuh semua. Ini ada on off, ada function. Kemudian di sini ada sub, steam, water, gentle heat, high heat, kemudian hotpot dan juga porridge. Ada frying juga ya, untuk menggorengan ya. Nah di sini tuh ada pengaturan voltage, kemudian timer atau preset, jadi bisa kita timer juga. Dan di sini bisa kita kurangi untuk dayanya. Misalkan di sini ada 100, 200, 500 dan 1200 bisa kita kurangi, bisa kita tambahkan. Ini adalah tombol fungsinya. Nah, ini ada logo GFS-nya dan motifnya adalah bunga-bunga dengan warna hitam. Keren banget. Nah, kita lihat bagian bawah. Nah, kelemahan dari GSF ini cuma di sini, guys. Saya nggak sukanya di sini tuh kenapa tidak ada karetnya. Jadi ini licin banget. Jadi ini nanti bisa kalian kasih karet sendiri ya, biar tidak lari-lari. Nah, ini ada keterangan juga di sini panci halogen tipe 368, tegangannya 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz dan dayanya di sini keterangannya maksimal adalah 2000 watt. Nah, ini dayanya bisa kita atur juga. Nah, untuk GSF ini bisa dipakai untuk 900 watt. Jika kalian menggunakan daya 900 watt di rumah, ini masih bisa dipakai. Tapi kalau daya 450, ini tidak recommended ya. Karena minimal untuk pemakaian GSF ini 900 sampai 1300, 2200 malah lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cepatnya memasak dari kompor induksi GSF ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman kita siapkan panci yang bisa menggunakan kompor induksi. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa menggunakan magnet kecil seperti ini. Dan jika dia nempel seperti ini ya, itu berarti dia bisa dipakai. Jadi nggak harus panci seperti ini, nggak harus panci bagus. Yang penting dia bisa nempel kayak gini aja dan permukaannya ini rata. Ini bisa dipakai teman-teman. Nah, untuk pemakaiannya cukup gampang. Ibu-ibu juga pasti bisa. Tinggal kita letakkan di sini dan kita akan mengatur suhunya di sini saja. Itu aja. Langsung aja, caranya gampang banget. Kita tekan tombol power dan di sini udah ada on. Kalau tidak ada kode EO ini berarti bisa digunakan. Tapi kalau misalkan tidak ada pancinya, dia akan mendeteksi tidak ada panci. Misalkan kayak gini ya. Terus kita tekan function. Nah, ini ada tulisan EO berarti tidak bisa dipakai. Kita harus meletakkan pancinya seperti ini dan kita akan turunkan ke 1000 aja. Jadi gampang banget ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita hitung mulai dari sekarang, mulai dari 0 ya. Nah, untuk panci ini dia tidak akan panas di bagian sini ya, cuman di bagian tengahnya saja teman-teman. Untuk rekomendasi fitur pemanas tercepat di 1000 watt ya teman-teman. Kalau misalkan kalian dayanya 900, kalian bisa pakai yang ini 500. Ini lumayan kencang juga kalau untuk masak harian. Tapi ini tidak dianjurkan kalau kita punya warung atau masak yang acara banyak ya, itu tidak direkomendasikan. Kalau untuk harian ini rekomendasi banget teman-teman. Oke ya, tiba di 4 menit ya, sudah mulai mendidih di sini.
sudah mendidih di bagian tepi-tepinya, dan nanti untuk mendidih sempurna itu pasti di kisaran 5 menitan. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Nah, untuk mendidih ini kurang lebih di sekitar 5 menit saja. Jadi kompor induksi dengan harga cuma Rp200.000 saja sudah seperti ini, menurut saya itu bagus banget. Karena selain tampilannya yang elegan, dia itu cepat panas juga dan ramah dari kantong ya. Karena menurut saya dengan pemakaian daya seperti ini dibandingkan dengan gas, tentu saja akan lebih hemat. Cuman kalau untuk masak besar itu dia kalah, karena ini untuk skala kecil aja, cuma masak berapa liter ya, bukan yang untuk acara hajatan dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk mematikannya gampang, kalian tinggal pencet aja tombol ini, kita kurangi dulu dayanya, kemudian kita pencet tombol off ini. Nah, kita tunggu beberapa menit, dia akan mati secara otomatis. Nah, teman-teman, itu tadi ya review singkat dari GSF kompor induksi. Nah, harganya cukup murah, cuma Rp200.000. Sekali lagi ini saya tidak di-endorse, dan buat teman-teman yang pengen beli ya, nanti saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Jadi kalian klik aja, nanti akan diarahkan ke GSF untuk produknya. Dan sekali lagi ini tidak dianjurkan buat yang menggunakan daya listrik 450. Di sini minimnya adalah 900 watt ya. Dan untuk kecepatan memasaknya juga menurut saya lumayan kenceng, karena ini sudah saya pakai kemarin-kemarin ya. Untuk harian, untuk masak kecil-kecil sekitar 1 liter, 2 liter itu masih oke. Cuman kalau buat teman-teman yang masak banyak, ini tidak direkomendasikan ya. Kalau buat harian saja, untuk keluarga kecil, keluarga dengan jumlah keluarga 3, dan ini masih rekomendasi. Dan kalian lihat ya, bentuknya elegan banget, sudah touchscreen, dan untuk yang panas itu cuma di bagian tengahnya aja. Kalau di sini tidak panas ya, di sini pinggir-pinggirnya tidak panas, yang panas cuma di bagian tengahnya saja. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.